Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Dinar. Iya Pak Dinar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, Bu. Oh iya, mohon maaf baru memanggil Bu Devi di hari ini. Kemarin Bu Devi WA saya terkait dengan ada yang perlu diobrolkan katanya. Kalau Nggih, tahu eh, terkait apa Ibu ya? nggih, betul sekali ya. Kemarin itu saya ada apa ya Pak ya? Dalam saya ini punya beban pikiran ya yang mengganjal pada saya. Makanya saya kepingin bertemu dengan Pak Dinar secepatnya. Ya gini Pak, saya itu punya murid Pak. Murid saya itu tergolong murid yang mudi. Mudi itu gimana ya? Eh, perasaannya itu seringkali berubah. Ya, dia itu suka ngambekan. Kadang kalau ngambekan itu anaknya itu juga ada temperamental, Pak. Kadang temannya cuma bilang, kamu itu loh gini, tapi dia sudah ngambek, mudi. Nah, terus ngambek, kadang itu temannya dipukul, kadang itu temannya itu di apa ya, ya diinjak atau kadang bukunya temannya itu sampai dirobek-robek. Nah, saya bingung Pak cara mengatasinya ini bagaimana. Dan guru sebelumnya juga gitu, sepertinya saya tanya pada beliau juga, beliau nggak bisa menyelesaikan cara mengatasinya bagaimana. Bahkan cenderung tidak berhasil katanya. Makanya saya kepikiran, kepingin bertemu atau ngobrol dengan Pak Dinar. Barangkali ini saya bisa bercerita, saya bisa sharing, bisa apa ya, apa ya, apa ya, me- meringankan meringankan beban yang ada di pikiran saya gitu, Pak. Iya. Jadi poinnya ini saya dapat barusan adalah Bu Devi terkendala dengan murid yang secara psikologis itu mudah berubah-ubah, bahkan sampai mengganggu temannya gitu ya. Betul, Bu. Nggih, temperamental gitu, Pak. Nggih. Mhm. Kalau boleh tahu ini Bu, sebelum kita bicara lebih lanjut, siswa yang idealnya eh, apa ya, yang baik atau yang siswa yang ideal itu kalau menurut Bu Devi sendiri itu kira-kira yang bagaimana? Ya, idealnya siswa itu ya gimana ya, sesuai dengan apalah yang, idealnya anak-anak. Kalau, dia ada masalah gitu, ya bisa apa ya, sharing sama bu gurunya gitu. Kadang-kadang gitu anak-anak kan harusnya, apalagi anak-anak itu masih usianya masih usia apa ya Pak, di bawah saya kaji kelas rendah, jadi kan kadang "Bu, ini loh Bu," kan kalau kebanyakan gitu, ada masalah, "Ini si A ini Bu, nakal Bu sama saya." Jadi kan kita bisa sharing, itu enggak, dia langsung kalau gitu langsung temperamen gitu Pak. Si anak langsung menyelesaikan dengan caranya Iya gitu betul, ya. nggih nggih, Kalau betul sekali. menurut Bu Devi sendiri, si anak itu kenapa ya kok bisa melakukan yang seperti itu kok berbeda dengan teman-temannya? Kalau menurut Bu Devi sendiri? Nah ini Pak, ini makanya saya ini cari solusi Pak ya, cari solusi. Yang pertama ini saya apa, eee, anaknya saya ajak bicara dari hati ke hati, "Kenapa sih kamu melakukan itu?" Terus ya jawabannya masih, "Ya nggak apa-apa Bu," gitu. Tapi, selain itu saya juga gitu, kok dengan kita bicara dengan hati ke hati sampai dengan kehangatan, dengan kesabaran saya, karena harus sabar Pak kalau menghadapi anak seperti itu. Nanti kalau saya emosi, akhirnya anaknya juga apa yang saya nasihati tambah dia berontak, nggak mau. Makanya saya sabar, dengan penuh kesabaran, dari hati ke hati, kenapa gitu gitu. Kemudian selain itu saya juga cari informasi ternyata Pak. Ternyata yang saya dapatkan informasi itu bahwa anak itu itu anak yang kurang kasih sayang, dalam arti, keluarganya, ayahnya sama ibunya itu sama-sama bekerja. Jadi anak itu, ketemu bapaknya mungkin orang tuanya maksud saya, itu cuma malam hari aja. Jadi untuk saling komunikasi, saling kehangatan anak itu kurang. Nah, kemudian
Selain itu anak itu bapaknya juga temperamental katanya, yang saya cari informasi, itu anak bapaknya juga gitu. Mungkin apa sifatnya bapaknya juga menurun pada anaknya itu saya juga kurang tahu, Pak. Tapi kan saya cari apa ya, cari mencari solusinya, cari ini bagaimana mengidentifikasi masalah ini bagaimana gitu. Iya. Terus berarti kalau menurut Bu Devi sendiri si anak itu melakukan hal tersebut itu karena yang pertama kurang kasih sayang dan yang kedua karena mungkin melihat orang tuanya yang sering temperamental gitu. Betul, iya, karena anak itu kan ya namanya anak itu dalam apalagi anak masih usia SD ini kan dia mencontoh, meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Mungkin dalam keluarganya seperti itu. Ya, itu Pak. Jadi, okay. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira hal yang sudah Bu Devi lakukan terkait proses permasalahan ini itu berada di posisi berapa yang sudah? Saya kira saya masih di antara 5 atau 6, Pak. Ya, karena saya sebelumnya saya juga sudah pernah mencoba mengatasinya dengan beberapa cara, dan karena saya masih belum berhasil, jadi belum berhasil secara maksimal maksudnya, makanya saya ini menghubungi Pak Dinar tadi. Jadi masih rentan antara skala 5 sampai 6 ini tadi, Pak. Gitu. Tapi Bu Devi sendiri optimis kan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Pak, optimis sekali Pak. Iya. Nah, kalau solusi dari jenengan itu kira-kira seperti apa ya terkait dengan permasalahan si anak? Oh, solusi saya yang pertama ya, saya pertama harus sabar ya, sabar yang tadi yang sudah saya sampaikan, dengan sabar saya membimbing anak dengan hati ke hati karena dianya kan juga kurang kasih sayang, jadinya saya juga sebagai ibu di sekolah juga memberikan kehangatan kepada mereka. Kemudian solusi yang kedua saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya, Bapak. Berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian apa yang terjadi, apa anak ini punya masalah di rumah atau bagaimana, apa masalah di sekolah, terus sesudah kita berkomunikasi kita nanti bisa mengetahui, meniti terang permasalahannya itu, Bapak. Iya. Barusan berarti ada beberapa solusi ya yang jenengan tawarkan terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut. Iya. Nah, dari beberapa solusi yang sudah jenengan utarakan tadi, adakah prioritas Bu terkait dengan jenengan menerapkan solusi tersebut? Iya ada Pak, prioritas saya dengan berbekal pengetahuan yang mungkin nanti dan nanti sharing dengan panjenengan ini, saya nanti akan punya peluang atas keberhasilan dan saya mengatasi masalah ini meskipun keberhasilannya masih belum 100%, mungkin hanya 80% lah, saya sudah ada harapan besar bagi saya Bapak. Itu. Kalau ukuran keberhasilannya ya, nanti mungkin dari penerapan solusi tadi ada indikator keberhasilan dari permasalahan tersebut kira-kira apa itu? Apakah terjadi perubahan dari si anak atau gimana yang menurut Bu Devi? Iya ada Pak, ada sekali perubahannya ya. Selain itu kan saya juga ini berkomunikasi, selain berkomunikasi dengan orang tua, saya juga melibatkan pihak yang ada di sekolah Pak, seperti selain saya ya sebagai wali kelas, seperti guru piket yang bisa mengamati anak itu, kemudian kepada guru agama kan setiap pembelajaran mungkin akan diselipkan tentang apa ya, tentang setidaknya tentang akhlak, terus ya adab terhadap sesama, adab dalam bergaul itu mungkin bisa diselipkan situ atau dengan setiap pembiasaan karena pagi setiap kali kan kita ada pembiasaan dengan apa sholat, terus pembiasaan karakter baik itu kita juga selipkan. Mungkin saya percaya itu nanti ada kemajuan lah dengan anak itu. Mungkin
anak itu dengan bisa melihat teman-temannya kok seperti ini, saya seperti ini, mungkin dia sudah bisa apa ya menilai dirinya. Saya harus berbuat seperti teman-temannya. Jadi berbekal dengan kita menuntun anak, dengan anak juga memperhatikan apa yang ada di lingkungan sekitar gitu. Luar biasa sekali Bu, solusi dari Panjenengan. Terkait dengan solusi tadi, pasti mungkin pada prakteknya atau pada penerapannya ada tantangan ya Bu. Nah, kira-kira Iya. untuk mengatasi tantangan pada menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Tantangannya ya banyak Pak, saya mungkin ya salah satunya dengan, anak itu, eee, kalau sudah gimana ya, maksudnya tantangannya, anak itu kalau sama temannya, ya gitu, akhirnya teman-temannya kan, "Wes aku gak sama itu, gak mau aku sama itu." Akhirnya kan, ya itu, jadi suasana kelas tidak kondusif, Pak, tidak menyenangkan, gitu. Jadi Jadi tantangannya itu kalau misalkan, komunikasinya tadi bisa mengganggu ke, teman-teman betul, yang nggih nggih, iya nah, iya. untuk, eee, implementasi dari solusi yang jenengan tawarkan tadi, kira-kira berapa lama Bu untuk waktu menyelesaikan? Saya butuh waktu sekiranya 1 bulan, Pak. Karena kenapa 1 bulan, karena kan saya ini sudah, apa ya, tidak melangkahnya tidak dari nol, ya. Karena saya sudah melakukan pendekatan dengan anak itu, mencoba melakukan kehangatan. Jadi target saya itu, maksimal 1 bulan, ya. Karena ya tadi, saya tidak dimulai dari nol tadi. Jadi insya Allah dengan melangkah dan tinggal kita meneruskan saja, insya Allah 1 bulan itu cukup Bapak, gitu. Jadi 1 bulan Bu ya, karena, Bu Iya. Devi sebelum-sebelumnya sudah melakukan, Iya, action terkait pendekatan. penyelesaian. Nggih. Kira-kira kapan Bu bisa mulai dilaksanakan ini? Secepatnya, Pak, secepatnya. Karena saya kira itu, apa ya, kita menanamkan karakter, budi pekerti, akhlak itu kita tidak perlu menunda-nunda sekarang, harus sekarang secepatnya. Jadi semoga ya kita sebagai pendidik itu, apa ya, tugas kita adalah menuntun anak menjadi, apa ya, sesuai dengan kodratnya dan juga, apa, menjadikan anak itu terutama itu anak yang punya karakter, yang punya budi pekerti, gitu kan, Bapak? Nggih nggih. Terus, Nggih, terkait dengan, dukungan Bu, jadi dukungan nggih. terkait dengan solusi permasalahan ini, dukungan dari siapa saja yang Bu Devi perlukan untuk meneruskan? Ya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama saya, dukungannya kalau di dalam sekolah ya, semua warga sekolah, saya sendiri itu sebagai wali kelas dan juga guru agama ya, tadi yang memberikan pengarahan, apa, setiap kali ada pembelajaran agama selalu menyelipkan. Selain itu juga, dukungan dari orang tua. Karena anak itu juga kalau di sekolah juga anak kita, kalau di rumah kan kembali ke orang tua. Jadi kita harus bersinergi antara orang tua dan, guru itu harus bersinergi untuk menjadikan anak itu yang punya, apa ya, budi pekerti. Jadi kalau sudah bersinergi insya Allah tujuan kita nanti sudah tercapai Bapak, gitu. Gitu ya. Dari awal pembicaraan tadi itu, terkait dengan rencana, strategi, dan waktu itu luar biasa sekali, sudah tersusun dengan rapi. Nah, karena sudah tersusun dengan rapi ini, seberapa yakin Bu Devi dengan yang sudah Bu Devi rencanakan ini terkait dengan permasalahan? Maksudnya Bapak? Seberapa yakin Bu Devi? Oh, saya yakin, saya optimis sekali, Pak. Saya optimis akan berhasil rencana ini. Saya optimis sekali, Bapak. Nah, kalau Bu Karena Devi, ya ini nanti dengan sharing mungkin nanti kalau ada apa ya perkembangan saya masih kurang kurang maksimal nanti saya mohon maaf saya nanti menghubungi Pak Dinar lagi nggak apa-apa ya siap, Pak? siap, Sharing saya nggak gimana apa-apa. perkembangannya. Nanti kalau masih belum ada apanya gitu, nanti saya hubungi lagi Pak Dinar Siap. gitu. Saya tunggu kabar baiknya Bu ya. Jadi saya tunggu kabar baiknya terkait dengan permasalahan ini, progresnya Oke. bagaimana, yang sedang jenengan implementasikan bagaimana, nanti mungkin bisa cerita-cerita lagi keberhasilan Nggih, permasalahan ini. iya.
Iya, terima Ada kasih ya Pak. yang Nah, diobrolkan lagi Bu Devi? iya Bapak? Mungkin ada yang perlu diobrolkan lagi terkait ini? Tidak, mungkin tidak Pak. Ini sudah suasana hati saya sudah sedikitnya sudah plong, sudah longgar, bisa sharing dengan Pak Dinan. Ya nanti kita lihat kalau kita ada perkembangan atau apa, saya nanti menghubungi Pak Dinan. Dan saya mohon jangan bosan-bosan ya Pak. Nanti kalau saya hubungi terkait kita sharing-sharing tentang ini. Siap Bu, siap. Ya, Iya. semangat terus Bu demi anak-anak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya nggih. Oke, sami-sami. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.